warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan memperkenalkan diri, yaitu nama saya Dian Kusumawardani dengan NIDM 0725109101. Saya merupakan salah satu dosen yang menulis di Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Kiai Haji Abdul Wahab Masmur, dengan bidang keilmuan saya yaitu statistika. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat dengan PDD UKTPT dalam bidang pengajaran. Mata kuliah yang saya ampu pada semester genap tahun ajaran 2023-2024 yaitu mata kuliah Statistika Pendidikan yang sesuai dengan bidang keahlian saya. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib program studi dengan bobot 2 SKS dan 16 kali tatap muka. Pendekatan pengajaran yang saya gunakan pada mata kuliah Statistika Pendidikan yaitu dengan teknik DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Pendekatan delivery adalah teknik penyampaian pembelajaran dengan menggunakan yang pertama, buku ajar, serta beberapa buku referensi. Yang kedua, PowerPoint untuk penyampaian materi. Sedangkan yang ketiga, dengan menggunakan video pembelajaran untuk lebih pemantapan materi. Sedangkan pendekatan interaction menjelaskan bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa selama proses pembelajaran. Yang pertama yang saya lakukan yaitu saya menggunakan metode tanya jawab. Jadi setelah saya menjelaskan materi, saya akan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya apakah ada kesulitan dalam memahami materi. Serta yang kedua yaitu dengan metode diskusi kelompok. Mahasiswa membuat kelompok dan mempresentasikan materi yang telah dibagi. Kemudian mahasiswa lain bertanya, sehingga akan menciptakan suasana diskusi dua arah. Sedangkan pendekatan assessment menjelaskan bagaimana saya memberikan penilaian terhadap mahasiswa. Selain memberikan ujian tulis, saya juga menggunakan mini project kepada mahasiswa. Tujuan dari mini project ini agar mahasiswa memiliki kemampuan bukan hanya sekedar teori saja, melainkan praktek di lapangan. Pokok pembahasan pada mata kuliah ini ada 9. Yang pertama, konsep dasar pengujian hipotesis. Yang kedua, pengujian hipotesis uji T1 sampel. Yang ketiga, pengujian hipotesis uji T2 sampel. Yang keempat, pengujian hipotesis analisis of varian. Yang kelima, pengujian hipotesis asosiatif parametrik. Yang keenam, pengujian hipotesis asosiatif non-parametrik. Yang ketujuh, analisis regresi linear berganda. Yang kedelapan, uji validitas instrumen penelitian. Dan yang kesembilan adalah uji reliabilitas instrumen penelitian. Aspek penilaian yang saya gunakan pada mata kuliah ini, yang pertama adalah kehadiran dan keaktifan di dalam kelas, yaitu sebesar 15%. Yang kedua, tugas individu, yaitu sebesar 15%. Yang ketiga, kuis sebesar 10%. Yang keempat, UTS sebesar 30%. Yang kelima adalah UAS sebesar 30%. Berikut ini cuplikan video pengajaran mata kuliah Statistika Pendidikan saya di kelas PAI semester 4C. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Biasa Allah. Yes. Sehat semua kan ya? Sehat. Ada yang nggak masuk hari ini? Berapa orang? Banyak. Yang laki-laki sekali. Perempuan? Dua. Kalau itu saya absen dulu biar saya tahu namanya siapa yang nggak masuk. Vivi, Aziza, Tiana, Ahmad Yuka. Sebelum saya memulai mata kuliah hari ini dengan judul pengujian hipotesis uji T1 sampel, saya ingin mereview dulu materi minggu kemarin. Materi minggu kemarin ada masih saya menjelaskan apa, kita belajar apa? Konsep dasar pengujian hipotesis. Isi
Isinya apa Mas? Ketika saya menjelaskan konsep dasar pengujian hipotesis, apa yang saya pelajari dulu? Kemarin membahas tentang pengertian, definisi, serta klasifikasi hipotesis dalam statistik. Yang mana hipotesis tersebut ada 3 jenis, yakni hipotesis deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Itu ya, kita kemarin sudah jelas lagi. Nah, dari materi itu kita hari ini saya jelaskan lebih detailnya, lebih masuk ke dalam ujinya itu apa. Kalau kemarin kan konsepnya, jadi masih dasar itu. Sekarang kita tentang pengujian hipotesis deskriptif uji T 1 sampai. Itu seperti apa? Lanjut. Di sini tujuan pembelajaran yang pertama ketepatan menjelaskan uji satu pihak, nanti akan saya jelaskan dalam teks itu yang seperti apa. Yang kedua, ketepatan menjelaskan uji dua pihak atau two-tail test. Yang ketiga, ketepatan mengimplementasikan uji tes suatu sampel pada kasus pendidikan. Karena kalian ada di prodi pendidikan agama Islam, jadi nanti kepinginnya itu dari saya menjelaskan ini kalian bisa mengaplikasikannya dalam bidang pendidikan, apalagi nanti untuk tugas akhir. Dan ini syarat uji T. Jadi uji T itu punya syarat, ada 4 syarat. Yang pertama apa? Yang pertama kalau interval atau rasio. Masih ingat kita dibagi jadi 4 berdasarkan skala pengukuran. Yang pertama nomi, yang kedua ordinal, yang ketiga interval, yang keempat rasio. Dari keempatnya ini untuk uji T itu skalanya harus interval atau rasio. Jika kalian punya data tapi dia nominal atau ordinal, berarti uji T tidak bisa dilakukan. Itu ya. Terus yang kedua, distribusi normal atau dia menyebar normal. Pernah saya bahas di semester 3 dulu tentang normalitas data. Di normalitas data itu data yang kalian punya itu harus menyebar mengikuti distribusi normal. Kalau nggak normal gimana? Berarti uji itu tidak bisa. Dua syarat pertama ini harus terpenuhi. Yang ketiga apa? Yang ketiga ukuran sampelnya kecil, yaitu kurang dari 31. Bu, kalau ukuran sampelnya besar, nanti ujinya bukan uji T, tapi uji uji. Terus selanjutnya yang keempat, standar deviasi atau simpangan baku populasi tidak diketahui. Jadinya kalian harus mencari, menghitung sendiri untuk standar deviasi. Ini sebenarnya sama ya, uji T digunakan untuk menguji hipotesis tentang yang populasi jika standar deviasi populasi tidak diketahui. Seperti tadi kan standar deviasi itu simpangan binomialnya tidak diketahui. Dan ukuran sampelnya kecil. Nah, rumusnya ini yang paling penting. Mau dicatat boleh rumusnya. Ini rumusnya. T sama dengan X bar. X bar itu apa kemarin? Mean dari sampel. Mean apa? Mean X bar mean mu per S per akar F. Ini keterangannya. X bar adalah mean dari sampel. Terus mu mean populasi yang ada di dalam hipotesis. S standar deviasi sampel, N jumlah sampel. Ini rumusnya untuk menghitung T hitung. Nanti kita akan punya T, 2T, T hitung, dan T tak. Itu ya. Sampai sini. Bisa saya lanjut? Bisa. Nih, 5 langkah prosedur untuk uji T. Jadi uji T itu ada 5 langkah prosedur. Yang pertama, menentukan formulasi hipotesis. Langkah pertama, kalian harus menentukan formulasi dari hipotesisnya. Gunanya apa? Gunanya itu untuk memudahkan kalian mengambil kesimpulan di langkah ke-5. Yang kedua, menentukan taraf nyata dan T tabel.
Taraf nyata itu yang kita bahas kemarin, minggu kemarin. Taraf nyata itu namanya signifikansi, taraf kesalahan atau alfa. Itu nama lainnya. Jadi nanti ketika kalian baca buku, terus loh ini kok kemarin yang diajarinya itu taraf nyata, di sini kok tulisannya signifikansi. Berarti nama lainnya yaitu tadi apa? Taraf nyata, taraf kesalahan, taraf signifikansi atau alfa. Ketika baca buku referensi lain, seumpamanya namanya kok beda dengan yang diajarkan di kelas, tapi maksudnya itu sama, sinonimnya. Ya. Selanjutnya, menentukan kriteria pengujian. Ini pernah saya sedikit kelas C ya, kalau nggak salah. Saya mau bahas tolak nol, terima nol. Kelas C bukan ya? Ya. Nanti di sini kita belajar. Kapan kalian terima nol, kapan kalian tolak nol. Kelas yang keempat, menentukan nilai statistik uji. Itu kita ngitung pakai rumus yang tadi. T sama dengan X bar min mu per S per akar 2. Dan yang terakhir baru kita nanti membuat kesimpulan. Setelah kita punya dari perbandingan antara T hitung dan T tabel, terus kita menentukan terima atau tolak. Nah, lengkap pertama saya bahas menentukan formulasi kayak tadi ya. Hipotesis itu untuk memudahkan kalian mengambil suatu kesimpulan. Gunanya itu makanya dibuat di belakang per. Terus kalian perhatikan H0 ini sama H1 itu harus berpasangan kan ya? H0 H1 0 H1. Di sini ada berapa sampai sebelah sini? 3. H0 H1 H0 H1 H0 H1. Di sini juga sama. Yang paling terakhir di sini H0 H1 H0 H1. Di sini perhatikan H1-nya. Tandanya tidak sama dengan seperti yang saya jelaskan tadi. Minggu kemarin tanda tidak sama dengan. Dan tanda tidak sama dengan tadi pas waktu surat awal-awal di tujuan pembelajaran saya sudah menyinggung tentang satu pihak dua pihak. Kapan membedakan satu pihak? Kapan membedakan dua pihak? Dilihat dari H1. Ketika H1-nya tidak sama dengan seperti ini, berarti itu nanti ujiannya dua pihak. Karena tandanya tidak sama. Bukan hanya tanda aja. Nanti kalau ada kata atau kalimat gitu ya, dia maunya tidak sama dengan A. Jadi nanti ujiannya dua pihak. Tapi nanti kalau H1-nya itu kurang dari atau lebih dari seperti atasnya, itu ujiannya nanti satu. Langkah kedua dan menentukan taraf nyata dan TKP. Menentukan taraf nyata di sini tadi taraf signifikansi ya. Taraf nyata di sini yang sering digunakan adalah 5%. 5%, 1%, 10%. 5% kalau mau ditulis dalam bentuk desimal jadinya berapa? 5% kalau mau ditulis dalam bentuk desimal dikonversi 0,05. 1% 0,0, 10%, 0,0. Ini diingat-ingat. 5% pun 0,0. Dan di sini sangat penting sekali kalian memahami apakah ujian kalian lakukan itu satu pihak atau dua pihak. Kenapa Bu? Karena di sini aksesnya kedua. T alfa titik koma n min 1 sampai dengan titik T atau T alfa per 2. Bedanya apa Bu? Penggunaan di sini dengan penggunaan di sini. Bedanya ketika kalian menggunakan uji T1 sampel satu pihak itu pakai ini T alfa ini gandel ya, jadi ditulis di atas sejajar dengan T ya. Jadi dia ada di bawahnya T terus dia ada di bawah T alfa titik koma n min itu yang satu pihak atau satu arah yang pilpres. Enggak tulis aja ya. T alfa titik koma n min 1 ini untuk satu pihak. Kalau T alfa per 2 n min 1 ini yang 2.
Berarti kalian harus tahu satunya itu kan. Makanya sangat penting mengidentifikasi di langkah pertama menentukan formulasi dari hipotesis. Itu ya. Oke, nanti praktek di angka, nanti saya ajarin. Angka ketiga yang ini angka keempat. Angka keempat tadi sudah saya singgung pas awal-awal tadi ya. Dihitung sama dengan X per min mu per S per akar dari N. Kemudian yang terakhir kesimpulan. Kesimpulan ini harus dari ketika kalian mengetahui T hitungnya berapa, metodenya. Oke, ini ada soal. Coba dibaca dulu soal. Dibaca pelan-pelan. Nggak usah baca keras-keras, dibaca pelan-pelan dulu. Nah, dari soal ini tujuannya sebenarnya apa nih soal? Ada penelitian, ini kan ada orang melakukan penelitian. Daya tahan berdiri itu gini loh. Pramuniaga itu karyawan toko yang kerja di toko itu dia daya tahan berdirinya itu berapa jam sehari, kuat berdiri melayani orang pembeli itu berapa jam sehari. Yang mau dicari itu terus ada orang yang klaim, oh ternyata rata-rata daya tahan berdiri pramuniaga di Jakarta itu 4 jam per hari. Ada yang klaim seperti itu, tapi kan itu nggak langsung dipercaya, kan perlu dilakukan proses pengujian. Terus data ya saya ambil dari buku Sugiono. Data 32 ini maksudnya apa? Jadi saya tanyain, Mas berdiri sejam berapa pas waktu kerja? Terus dia jawab 3 jam Bu. Kalau ini jawabnya 2 jam, jawabnya 3 jam sampai ketemu 30. Tulis. Ini ke bawah berapa? N-nya? 10. Yang ini? Yang kedua? 10. Yang terakhir? 11. Jadi totalnya ada 30. Terus kita buat langkah pertama dulu, menentukan formulasi dari hipotesisnya dulu. Nah, menguji apakah daya tahan berdiri pramuniaga tersebut benar rata-ratanya itu 4 jam per hari. Jadi buat hipotesisnya dulu, hipotesis H0-nya. Kalau di sini saya menggunakan lambang ya. Kalau kalian nanti, saya kesulitan menggunakan lambang, pakai kalimat juga nggak apa-apa, memudahkan kalian. H0 berarti tadi apa? Bahasanya rata-rata daya tahan berdiri ya, daya tahan berdiri pramuniaga di Jakarta adalah berapa? 4 jam. Ini H0, seperti yang sudah saya jelaskan minggu kemarin. Makanya minggu kemarin saya ayo bikin kasus H0 dan H1 dan harus paham deskriptif seperti apa. Jadi ini termasuk apa? Deskriptif, komparatif atau asosiatif? Kenapa deskriptif? Hanya menjelaskan daya tahan berdiri, kecuali nanti membandingkan daya tahan berdiri si A dan si B, tidak ada perbedaan. Itu nanti masuknya kompak. Dan satunya berarti nanti kata-katanya hampir sama. Berarti rata-rata daya tahan berdiri pramuniaga tidak sama dengan 4 jam per. Tapi saya tulis dalam bentuk lambang untuk memudahkan biar ketiknya nggak terlalu. Mu itu apa? Rata-rata dari populasi. Sama aja nanti, sama ini. Ya. Nah, langkah pertama bisa hipotesis. Tidak ada pertanyaan? Bisa? Oke. Langkah yang kedua, menentukan taraf nyata dan P tabel.
taraf nyata dan TKB. Taraf nyata saya tetap gunakan nanti yang 5%, berarti berapa? Kalau dalam bentuk maksimal 0,05. Sedangkan menentukan TKB itu kita membutuhkan ada rumusnya, yaitu DK. Di TKB itu ada DK. DK itu apa? DK itu derajat kebebasan. Itu dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Inggris DF itu degrees of freedom. Nah itu kalau kita N-1, N-nya berapa tadi? N-nya tadi berapa? N-nya kita ini tadi soalnya berapa? 31. DK sama dengan N-1. N-nya berapa? 31. Dikurangi 1. Berarti DK-nya 30. DK 30, terus kita ujinya tadi kan tidak sama dengan, ya kan? Tidak sama dengan berarti 2. Terus kita lihat tabel. Saya langsung kita lihat di sisi sini, lihat sisi sini, sisi sebelah apa itu? Di sisi kanan, kiri kalian, ya kiri kalian, sisi kolom paling kiri. Ini DK tadi sudah dijelaskan. DK apa tadi? Derajat kebebasan. Derajat kebebasan ada 1 sampai di sini 100. Terus yang ke sana yang paling atas ada tulisan alfa untuk uji 1, 3. Terus bawahnya ada angka-angkanya, terus bawahnya ada alfa untuk uji 2, 3. Itu kan ya? Nah, di situ gue yang dipakai yang mana, yang atas apa yang penggunaannya bisa berbeda, tapi ada syarat. Yang atas uji 1 pihak, nanti kalau kali itu 1 pihak. Nah nanti kalau kalian tadi kan ini kita uji, ini tadi kan ujinya 2 pihak ya. Tadi loh ini karena ada tidak sama dengan, ini kan 2 pihak. Kalau kalian ingin membaca menggunakan yang atas itu bisa. Tapi T-nya ini nanti alfa dibagi 2. Min alfanya tadi 0,0. Tapi kalau kalian langsung nggak pengen dibagi 2, langsung dibaca pakai yang uji 2 pihak, jadi nggak usah langsung pakai alfa 0,0. Tadi DK-nya berapa? 30. Terus alfanya tadi berapa? 0,5. Ini berapa? 2,0. Tapi ketika alfanya kalian bagi 2, jadi 0,05 juga 0,0. Jadi lihatnya pakai yang atas. Tetap hasilnya sama. Berarti di sini kita pakai tabelnya berapa? 2,042. Oke. Terus langkah yang ketiga, nanti ada 2 kriteria. Yang pertama, ketika nanti hasil perhitungan kalian itu kurang dari TKB, maka keputusannya adalah terima beton. Tapi ketika nanti perhitung kalian lebih besar dari TKB, maka tolak. Langkah keempat, menghitung nilai statistik uji. Sebelum kita hitung ini, kita hitung rata-ratanya terlebih dahulu. Rata-rata dari apa, Bu? Rata-rata dari data ini. Kita cari rata-rata. Rata-rata sudah dapat. Selanjutnya hitung apa? Standar deviasi. Ini rumusnya standar deviasi. Sigma X ini X bar. X barnya dari mana? Dari ini. Di masing-masing data, di sini, ini masing-masing ya, persatuan ini dikurangi rata-rata dikuadratkan jumlah M-1 dibagi 3 terus diangkat, ketemunya 1,881. Ini namanya S atau singkatan. Terus ketika kita sudah punya rata-rata, ketika kita sudah punya simpanan masukkan ke dalam. Jadi
4,645 dikurangi per X-nya 1,81 per akar N 31, ketemunya 1,9. Ini namanya TDN. Langkah yang terakhir yang paling senang di sini. Langkah yang terakhir apa? Keputusan terima 0. Kenapa terima 0? Nah, itu harganya kan 1,98. Itu kurang dari P0. Terus terakhir kesimpulan. Akhirnya karena kita sudah punya keputusan terima 0, kesimpulan dengan resiko berbuat kesalahan sebesar 5% dari alfa, maka dapat dikatakan bahwa daya tahan berdiri pramuniaga di Jakarta adalah 4 jam per hari. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Oke Mbak, silakan. Jika pada uji B, jika DK atau DB yang kita cari di tabel tidak ada, maka oke, kan tadi DK apa DB-nya itu kan ini ya. Nah, kalau nyari seumpama angka 31 gitu ya. Nah, sini kan tidak ada. Nah, pas ini ya. Jadi gini. 30 ke 40 tadi berapa? 204. 40-nya berapa? 2021. Dari sini ke sini berapa? 0, ini dikurangi ini 0,02. Iya kan? Dari ini loh Mbak. Sini ke sini 0,021. Terus sini ke sini 10 naik 10. Berarti sini kan 0, nggak ada sedikit lagi. Ada. Dari sini ke sini 0,021, terus sini ke sini 10. Nah, carinya setiap satuan ini, satuan maksudnya dari 30 ke 40 kan ada 31, 33 sampai yang terakhir 3. Ya kan? Berarti ini ke sini tambah turun apa tambah naik? Sininya ternyata tambah turun. Berarti ini untuk tahu persatuannya ini berapa? 0,021 berapa kan berarti? 0,06. Berapa? 0,00. Jadi kalau mau nyari 31, 2042 kurangi 0,00 berapa? 9. Ya benar nggak? Coba dicek. Pakai kalkulator. Sampun. Ya benar Sudah. Gitu ya. Bisa ya caranya ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Di depan di papan ini ada soal. Silakan siapa yang mau mencoba. Saya membutuhkan 3 mahasiswa. Soal nomor 1, soal nomor 2, soal nomor. Silakan. Oke, terima kasih. Jawabannya sudah benar ya teman-teman? Iya. Ini tugasnya dikerjakan seperti biasa di folio berbaris, tulis nama, tulis kelas, dikumpulkan di minggu depan. Oke? Dan tidak ada pertanyaan lagi. Sudah. Kalau tidak ada untuk pertemuan hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.